Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa bani Adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila shiratikal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati Wabil Ustaz DKM, semoga Allah muliakan para jamaah Wabil Khusus sebagai pengurus Masjid Besar Al-Amir dan anak muda kurmanya, para jamaahnya. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa mengurangi hormatan takdim saya kepada semuanya. Dan semoga Allah muliakan baik dunia dan akhiratnya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat, taufik dan hidayah, inayah, tasis dan kudrahnya. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat yang begitu melimpah, terutama nikmat sehat walafiat. Kita alhamdulillah dapat hadir, dapat duduk, dapat berkumpul di Masjid Besar Al-Amir untuk melaksanakan taklim. Semoga kumpulnya kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita untuk istiqomah dalam ibadah, dan semoga kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah anak-anak kita semuanya soleh dan solihah, dan semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita harapkan adalah keselamatan baik dunia dan akhirat. Salawat beserta salamnya semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, itba'un tabi'in, para alim ulama, waliyan Allah Azza wa Jalla, dan seluruh umatnya dari awal sampai akhir, masyrik sampai maghrib. Wabil khusus pada kita yang tampak hadir di Masjid Besar Al-Amir untuk melaksanakan thalabul ilmi, taklim ilmu agama. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah, semoga
kita mengharap dan berdoa selalu mengharap kepada Yang Maha Kuasa, yaitu keselamatan, kita diistiqomahkan atau dalam ibadah, juga dimudahkan segala tujuan kita. Kenapa kita mengharapkan itu? Karena mungkin kalau diibaratkan kita ini disebut awam, ketauhidannya kita belum 100%. Ya alhamdulillah segitu juga, Pak. Kalau meningkat orang-orang arifin, qatihidanah yang sudah hakum hakikinya, itu tidak mengharapkan itu. Kalau kita alhamdulillah, karena mungkin termasuk ikhlas juga itu. Bukan mungkin, memang ikhlas itu kan bertahap. Ada ikhlas yang bawa bagi orang awam, seperti kita mengharapkan, kenapa kamu sholat, kenapa kamu puasa, kenapa kita pengen pahala dari Allah. Bukan karena malas, bukan. Itu adalah si ikhlas, ya. Itu ketauhidan kita adalah ikhlas, termasuk kita adalah salah satu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kita pengen buruan. Berarti anggap kita kuli ke Allah. Tidak tahu bahwa semua yang kita lakukan, sedekah, harta, itu hakikatnya Allah. Salat hakikatnya Allah. Bagi orang arifin yang makrifat kepada Allah itu tidak seperti itu. Lihat di dalam kitab hikam, ya, ibadah kita itu atau kata itu belum apa-apa kita ini. Mantapnya orang-orang arifin. Jadi orang arifin itu orang yang beribadat kepada Allah. Ya syukur kita, bagi kita semuanya sudah melaksanakan ibadah, kepercayaan kita mewujudkan Allah. Ya ibadah itu sholat, akal dan sebagainya adalah membuktikan wujudnya Allah. Setelah Allah itu ada dan perintah Allah itu dilaksanakan, ya kita taat kepada Allah. Karena apa? Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan ittaqallaha haqqa tuqatih. Oleh ulama tauhid mengatakan ayyuti'a fala yasi wa yadhkuru fala yansa wa yashkuru fala yakfur. Ditafsiran oleh ulama, artinya yang disebut ittaqal haqqa tuqati itu taat fala yasi, tidak pernah maksiat. Ini sering di khutbah. Kita kan kenapa khutbah selalu itu aja, padahal banyak. Karena itu yang lebih skill, yang lebih enak, yang artinya sejelasannya di dalam arti ittaqullah haqqa tuqatih itu kita taat kepada Allah fala ya'si, tidak pernah sulaya, tidak pernah maksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud ittaqullah haqqa tuqatih itu. Bagaimana kalau kita misalkan dalam sehari kita ada maksiat, ini ada goflahnya. Di dalam kitab ahli tasawuf ada ulama yang pengarang kitab minal i'tilamil i'timad, daripada ciri orang yang kukuh
kokoh di dalam amal. Alal amali itu semuanya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dalam arti gini, ketika kita beramal tidak mengharapkan atau mengurangi pengharapan kita di waktu kita mengamalkan sesuatu itu, di waktu ghaflahnya kita lupa kepada Allah, tidak ada mengharapkan sesuatu dari Allah. Dalam arti kita begini, sholat 5 waktu, sholat atau baca Al-Quran, itu semua tidak ada, dan kita mengharapkan kita kepada Allah untuk buruhan. Ini orang-orang itu. Jadi salah karena apa? Orang-orang arifin itu adalah kita baca Al-Quran seolah hakikatnya Allah. Ini tauhid bu ya, tauhid batin sebegini nih. Bagaimana rasakan hakikatnya Allah? Semua yang kita laksanakan itu adalah kudrat Allah. Nih duduk kita di sini, didudukin oleh Allah. Kita jalan oleh Allah. Saya berbicara, hakikatnya Allah. Semuanya adalah kita duduk walaupun sholat, baca Al-Quran, itu hakikatnya Allah. Dalam arti bukan Allah yang membaca Al-Quran, bukan. Semuanya adalah, kalau kita bahasa kita mah ada begini aja, izin Allah kita aja. Ya, kehendak Allah semuanya. Jadi seperti begini, pantas ya. Untuk apa kita minta buruhan? Coba. Uang Ustaz Dodo supaya contoh ini salah satunya. Uang Ustaz Dodo dibelikan ke makanan, ya. Terus sekarang dibelikan makanan, kita dimakan, kita minta upah ke Ustaz Dodo. Dalam arti bagaimana? Kita diberi oleh Allah itu nikmat, sehat, kita berjalan untuk ke masjid karena ya apa? Dalam hati kita itu diberangkatkan atau kita, syir kita dalam hati kita oleh Allah semuanya. Jadi berangkat kemana aja digerakkan oleh Allah. Ini punya Allah, semuanya buat apa? Untuk minta buruhan. Ya, uang kita, ya kita dibelanjain sama kita, terus kita minta apa? Minta buruhan lagi. Ini adalah tauhidin kita yang lebih atas kemakrifatan. Ya. Makanya kita harus belajar bahwa kita ini hidup di dunia ini, Allah menyuruh kita ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Di dalam Al-Quran banyak diperjelas. Itu sebetulnya kan takut diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha kuasa kepada kita memberikan nikmat yang begitu berlimpah. Sebetulnya kita melaksanakan sholat sebenarnya ini semuanya Allah yang mengadakan. Tetapi untuk apa kita minta lagi? Pantesan orang-orang arifin suka malu dengan ada banyak minta kepada Allah. Orang soleh minta banyak kepada Allah malu. Karena apa? Dia merasakan bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah melimpah kepada kita. Contoh, sehat. Berapa
jam sehat, sehari semalam 24 jam digunakan untuk ibadah semuanya apa tidak? Contoh kita, ketika kita dikasih modal, ya, atau dikasih kita uang untuk membeli beras, contohnya ke istri, kata kita ini belikan uang sebanyak mungkin pada beras. Misalkan contohnya gini, dikasih uang 200.000, disuruh beli beras sampai 200.000, mungkin banyak Pak. Nah, ketika itu misalkan istri kita ini tidak dibelikan, cuma diberikan mungkin 100.000 atau 50.000, ketika beras itu habis tidak sampai sebulan, mungkin kita bertanya, kenapa uang yang 200.000 untuk belikan beras tidak diberikan? Ketika istri kita minta dan notot ke kita, seolah-olah demo ke kita. Nah, sama kita juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, baca Quran, taklim, semuanya ini kan semua nikmat dari Allah. Hakikatnya semua dari Allah, kenyataan dari Allah. Ya, maka hati kita lepaskan dari nuksan turja fil amal. Mengurangi harapan untuk imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas ketika kita yang paling baik, ini yang paling baik gitu ya. Ada yang baik, ada yang paling baik gitu kan. Bukan jelek, bukan. Orang yang sholat mengharapkan surga, takut neraka, enggak jelek, enggak. Bukan itu. Baik, tapi ada yang lebih baik. Itu termasuk ikhlas juga. Jangan salah gitu, Pak. Jangan ditanya, kenapa kamu sholat? Siapa yang surga? Kenapa kamu taat kepada Allah, jauh dari maksiat? Saya takut neraka. Misalkan, pengen apa? Saya pengen surga. Aja sholat itu tidak ada arahan yang lain, hanyalah mengharap itu. Ya itu termasuk ikhlas juga. Cuma bagi orang-orang arifin, ya itu orang-orang salihin mah ya ikhlasnya masih di bawah, levelnya belum level tinggi. Ini yang kita meningkatkan level tinggi itu, kita ibadah ikhlas. Saya nggak ibadah, saya hanya sholat untuk Allah aja. Karena saya dikasih kenikmatan, saya dikasih bisa sholat, bisa baca Al-Quran, ikatnya karena Allah. Ini saya baca Al-Quran oleh Allah. Saya sholat ya karena Allah. Untuk apa? Saya malu minta buruhan. Semuanya gini Allah. Itu yang paling ada. Adapun surga dan neraka, urusan dia, bukan urusan saya. Saya hanya melaksanakan adalah perintah yang Maha Kuasa. Jauhilah yang dilarang oleh Allah, jauhilah, kerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Itu hakikatnya takwa sebetulnya. Makanya sungguh sulit hidup di dunia ini, Pak. Ya kalau sudah melihat ke ilmu tauhid dan ketasawufan, nah kita ibadah tidak ada apa-apanya. Maka ya Allah, ibadah segini kita, kalau mengharapkan surga jannah malu amat, terlalu banyak ya. Jadi kita bisa ya belajar ketika kita mengamalkan sesuatu itu tidak mengharap apa-apa, hanyalah bagaimana Allah aja. Ya, hanya kita menuju Allah aja. Sebab apa? Saya malu. Saya dipenjalakan oleh Allah. Saya napas oleh Allah. Diingat Allah, semuanya Allah. Lah, saya malu amat. Ya. Contohnya begini aja, ketika kita dikasih orang
Ya uang terus yang dikasih. Lama-lama orang ada kerjaan nih. Ya, kayak hajatan atau kayak kematian, datang kita ke orang itu yang suka sering ngasih, suka nolongin orang, baiklah orang itu. Ketika lihat kita terus kerja sampai sehari, datang, nih buruhan kamu, diambil gara kayak gitu. Asal malu apa kata? Hah? Ini contohnya. Ini contoh supaya kita lebih nanti meripatnya, ya. Kita tidak lebih mantap. Ini contoh aja begini. Ini akan dicontohkan yang ada di sini aja. Contohnya nih, Pak Mingkar dengan Pak Hirli nih, supaya lebih jelas ceritanya nih. Ketika Mingkar itu apa kebutuhan Pak Hirli, ya kasih. Misalkan nggak punya uang, kasih. Waduh, terus aja kayak anak, ya. Terus lama-lama misalkan Pak Mingkar ini ada suatu kerjaan, cuman kriaan lah anaknya, otomatis kita refleks dong. Ya, orang itu pasti refleks. Kenapa? Karena dia itu sudah banyak beri, mengorbankan sesuatu ya. Lagi kita kesusahan, kenapa kamu enggak? Contoh nih, maaf aja ya, contoh supaya jelas. Kenapa Eli lagi gini? Aduh, saya misalkan sekarang nggak punya beras. Nih, ada di saya ya Pak beras. Jangan ngeluh kamu. Nggak punya uang, oh jangan ngeluh kasih. Jadi tidak apa untuk dibayar, dia ngasih aja. Pak Mingkar itu terus ngasih. Setiap kebutuhan apapun. Ya. Kadang yang kecil tidak punya rokok, beliin rokok. Nah, dia punya kerjaan yaitu hajatan contoh anaknya ya. Mau hajatan ngajakin gerean anaknya. Otomatis refleks ya, Pak Herli. Paginya sudah selesai, ya dia itu bawa uang. Kenapa? Karena kamu sudah kerja, ini buruhanan. Kiranya malu gak Pak Herli? Yang sudah banyak pengorbanan menerima uang 100.000 atau 200.000 dikasih itu untuk buruhan sehari itu. Nah kan, ini fakta ya. Agak malu nerima. Saya mah bukan kuli genusan, saya bantu aja, kan begitu ya. Contohnya yang kita ke nggali kuburan di kita nih ya, yang meninggal. Saya nggak kuli, ya udah saya lillahi ta'ala, ikhlas saya. Nah kan, membantu kan? Karena dia banyak membantu, karena memberi dia materi apa, kita dikasih uang atau buat buruhan, kita malu. Apa bedanya? Tidak ada bedanya dengan Allah. Allah memberi semua pada kita semuanya, baik harta, hakikatnya punya Allah kan. Kita usaha, ya jalan, selalu harta kita berlimpah, rumah juga mewah, alhamdulillah, pekerjaan jalan, tidak nusahnya. Terus kasih Allah Ta'ala sehat, napas, baik. Ketika kita Allahu Akbar, pantaskah kita minta buruhan kepada Allah? Malu atau tidak minta buruhan kepada Allah? Anggaplah berarti kita sholat itu sama kuli kepada Allah. Bagi orang yang akhirnya kemarifatannya, sholatnya itu digerakkan oleh Allah, jangan oleh Allah, semua Allah. Untuk apa minta buruhan lagi kepada Allah? Malu rasanya. Ini bedanya ikhlasnya level tinggi ini Pak. Kita harus belajar seperti itu. Ya, makanya ketika Allahu Akbar, nah dalam hati kecil kita tidak ada nasillah keluar salah satu isan ilallah, tidak ada. Harus kita usahakan tidak ada keluar mengharap yang lain. Bisa nggak gitu ya?
Ini sekarang kan doa, ya. Beda. Doa itu kan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta kepada Allah. Ketika kita minta misalkan rezeki yang banyak dikasih oleh Allah. Beda punya nih. Ketika sudah dikasih oleh Allah, ya, terus kita melaksanakan ibadah. Salat contohnya. Yang tadi kan sudah ngerti. Ini dikasih oleh Allah. Nah, anggaplah harta dikasih oleh Allah. Sehat dikasih oleh Allah. Terus gerak kita ke masjid salat itu digerakkan oleh Allah. Ketika Allahu Akbar, kita minta lagi, mengharap lagi adalah buruhan dari Allah. Apakah kita tidak cukup itu? Ini levelnya ikhlasnya udah tinggi nih. Jadi ibadah kita sholat, ibadah kita zakat, ibadah kita puasa, ya ibadah kita baca Al-Quran, tidak ada. Untuk meri surga, ikut neraka, kita hanyalah hakikatnya saya baca Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa saya? Ini urusan kita dengan Allah, tentang ibadah kita, ketauhidan kita kepada Allah. Maka karena Allah taala wujud, malu dong adanya Allah Subhanahu wa taala, kita waktu ibadah, waktu sholat hadapan dengan Allah, malu. Makanya orang arifin, orang sholihin luar biasa ikhlasnya. Ya kitanya belum sampai ke situ. Alhamdulillah, syukurlah, nikmatillah. Kalau kita misalkan Allahu Akbar, kita sholat, istighfar, mengharap ampunan dari Allah, mengharap segalanya dari Allah. Ya, kalau itu tuh target ikhlas juga, cuma ikhlasnya nomor 3. Ya, sekian. Ya, masih ikhlas itu, Pak. Nggak apa-apa. Ibarat kita mah anak-anak TK lah. Ya, anak-anak TK kalau misalnya, yuk anak-anak TK kita belajar itu ini. Kalau orang kuliahan nggak gitu kan, sekolahnya beda. Maka kita harus melihat dan mengkaji, ada apalagi PAUD, tingkat TK lain lagi, SD lain lagi, ya. SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan 6 lain lagi kan. Tingkat SMP lagi, SMA lain lagi, tingkat perguruan tinggi lain lagi, tandanya praktiknya. Bukan kita ngitung lagi gini, enggak. Kuliah itu. Nah, level kita, ikhlas kita supaya jadi S1 nih. Ya. S1 kuliah dalam ikhlas yang beramal, mewujudkan Allah itu adalah harus tingkat S1 atau S2 langsung udah master sana mah udah kayak waliullah itu mah udah master. Ada kan waktu dulu pernah saya cerita, makanya di waktu Siti Jenar yang akan ditanya oleh Allah oleh manusia tentang Allah, dia tentang ini siapa? Allah. Ini Allah. Itu mau udah master hidupnya. Bukan saya ternyar sasar, bukan. Ya anak-anak TK atau PAUD, ya ilmunya sama master nggak bakalan entar dah. Makanya orang-orang awam, ya jangan ceritanya begini tidak. Oleh waliullah, ajaran itu kamu jangan, karena ini orang awam. Ya. Makanya oleh Wali Songo yang 9 itu merumuskan bahwa harus kita nilangkan kesibukan tauhidnya, ajarannya, karena itu terlalu tinggi. Bukan setidaknya sasar, bukan. Ini jangan sampai seperti itu. Ada wali sasar. Katanya bagaimana wali yang 9 itu membusuk tujuan? Waduh, wali mah tidak ada. Jangankan membunuh, ya,
seorang wali manusia, dia dengan sengaja ya cabut satu rumput, nangis dia karena merasa dosa, ya karena tidak maksud untuk memanfaatkan. Ya, ingat sejarah apa Sunan Bonang ya, nggak salah. Di waktu itu ya, Said bin Said ya, dia untuk mau belajar. Said ketemu dengan Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang itu mengapakan Said dengan kekayaan, pengen mensejahterakan rakyatnya, banyak orang yang kelaparan. Dia itu pengen emas. Oh, kamu ini pengen emas? Nah, lihat sejarahnya. Semua jadi emas, itu jadi emas. Tapi apa? Ketika tujuannya dunia, ya tidak tercapai keduniaannya. Sampai dia ngejar terus. Sampai dia mau tongkatnya, karena dia tongkat itu sakti. Karena setiap menunjuk dengan tongkatnya emas jadi emas, dia pengen tongkatnya berdiri. Padahal tidak, itu makan hakikat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, ini sejarahnya. Sampai dia jatuh, rumput yang itu nangis. Kenapa nangis? Sakit? Tidak. Saya merasa salah, merasa berdosa karena rumput dicabut. Itu tingkat wali, apalagi membunuh. Tidak ada. Hanya sana. Ini saya selalu meluruskan ya keimanan ketauhidan kita, jangan. Tapi banyak orang yang mengatakan ajan saya jenar itu sasar, kasih itu mah udah master imannya, ketauhidannya udah master. Lah kita PAUD nggak bakal bisa nyampe kita PAUD. Ketika Allahu Akbar pengen apa? Pengen pahala, ya sah. Masih PAUD lah kita. Ya. Emang nggak boleh? Boleh. Kan tadi juga ada yang baik, ada yang lebih baik. Bukan nggak boleh karena apa? Ada doa di situ. Ya, kan itu ada doa. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pahala. Ya, engkau rezeki yang banyak. Nggak apa-apa. Cuma ketika kita beribadah, ini beribadah kita sholat atau zakat yang lainnya, ketika sudah dikasih, kita jangan rasakan buruhan kepada Allah karena kita sholat. Takut surga, pengennya surga, nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita apa? Ketauhidannya, iya, ikhlasnya, levelnya level TK mungkin tidak apa-apa. TK juga sekolah kan, sekolah itu kan perguruan tinggi sekolah, TK sekolah, PAUD sekolah, SMA sekolah, sama sekolahnya, tapi beda level. Ini pengen kita level master ya. Mudah-mudahan ketika pengen master, yuk tingkatan bukan wali tetapi tingkatan waliullah. Ya. Makanya ketika kita udah waliullah, tingkatan waliullah, ya Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa kepada Allah tidak akan sengsara di dunia dan akhiratnya. Ini suka kan di dalam Al-Qur'an begini ya. Supaya kita jelas Al-Qur'an itu, kalau tidak ngaji tauhid dan tasawuf susah menjabarkannya di Al-Quran itu susah, karena ditafsirkan oleh hadis dan Al-Quran itu ditafsir diperjelas oleh hadis, hadis diperjelas lagi oleh ulama, oleh tasawuf, oleh tauhid, bagaimana ya, terus kesininya ahli fikih masing-masing tugasnya ya. Di sini kan ada Quran yang matan wa may yattaqillah yaj'alu makhrajan
wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Eta tah. Ya. Tapi lamun di khutbah mah enggak berani seperti gini. Udah bukan ngaji sekilas premet. Udah. Tapi di sini umayyatakillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Waduh. Ini kalau seperti tadi, ya. Orang yang takwa niatnya, takwa hakikatnya semua Allah, tidak harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah terus ibadah, meningkatkan kualitas ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apa, yakin. Apa yang kita harapkan, yang kita butuhkan tidak harus dipinta. Kita punya pengen ini tidak harus dipinta. Ada misalkan kita pengen di dalam surah idza arada san ayyakun itu levelnya marifat udah kun fayakun. Makanya ada seorang wali, oh itu mah tingkatan ketiga marifatnya udah kun fayakun itu. Ya. Ada seorang waliullah ketika semuanya setiap memohon kepada Allah jawab. Karena apa? Yaitu tadinya. Ya. Lihat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Dasallahu sirah. Ketika dia untuk apa? Dijawab oleh orang Yusi ya. Tentang ketigaan berimannya seorang Yusi untuk beriman kepada Nabi Muhammad. Dia membaguskan Nabi Isa. Karena Nabi Isa bisa membangunkan, menghidupkan orang yang mati. Tuan Syekh Abdul Qadir kalau menanya, kalau Nabi Isa bagaimana menghidupkan orang? Kum biidnillah. Berdiri, hidup karena izin Allah. Kalau saya enggak gitu, dengerin. Kum biidni. Coba bahasa apa itu? Hidup kamu biidni. Kalau bahasa biidni berarti kan izinkan, izin saya. Seolah-olah begitu. Apa? Karena ini setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya yang benar tidak akan urusan hanyalah Allah. Hanya kita hanya berjumbuh kepada Allah, hanya kita yang berhadapan kepada Allah, semuanya karena Allah. Tidak ada bukan yang lain, hanyalah Allah. Tidak ada yang segala. Ya, jangankan dunia. Tuan Syekh Abdul Qadir juga bisa. Kumbi ininya bisa babi idnillah. Dengan mahabbah kepada Allah, hidupkan kita. Ininya kasyiful qalbi, mukasyafahan. Sudah istilahnya begini, sebelum jasadnya atau sebelum kita datang ke sana, ya kita sudah tahu. Ini ada satu contoh ini. Waktu kita ngebesan ya, ngebesan nih, mau ngebesan contohnya ke Cibarusah. Nah, karena kita sudah mau berangkat jam 7 misalkan. Ya, dan sudah udah ada bahwa sudah masih informasi ke Cibarusah bahwa kita udah berangkat di sini. Di sini tuh kan udah persiapan, seolah-olah dia udah persiapan sambutan, seolah-olah kita udah ada untuk bersambutan datangnya kita. Ini yang kita haruskan semua. Kalau memang ya ketauhidannya mantap, kalau kita adanya istilahnya imannya yakin benar, sebenar-benarnya keimanan kita, ketika kita laksanakan ibadah tidak mengharap apa-apa, hanyalah Allah. Mantap, lillahi ta'ala. Sebetulnya hanya milik Allah semuanya. Hanya kepada Allah lah semuanya. Kamu mengharapkan surga, takut neraka, bagaimana yang maha kuasanya? Mantap,
dan kita ada sifat taslim, ya, pasrah kita pada Allah. Bagaimana aja terserah, ya Mas. Yang penting ibadah ini suatu jalan atau mobilitas menyampai kepada Allah. Sudah kita nyampai kepada Allah, itu mah terserah Allah Subhanahu wa taala. Gitu aja kita. Mari kita belajar, ya. Ini kan kita udah tua nih. Kalau sudah pada tua, besok atau lusa, kalau sudah tingkatan master ketauhidan kita, keikhlasan kita, mudah-mudahan kita selamat di akhirat nanti. Itu yang kita harapkan. Ya, kita untuk surga dapat itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala aja. Hanyalah kita melaksanakan perintah Allah, karena di sini yaitu sebetulnya takwa kepada Allah itu, Allah memerintahkan bahwa ittaqullah haqqa tuqatih itu ayyuta fala yasi, itu taat kepada Allah tidak anu maksiatnya. Nah, kita kaji diri kita. Alih di maksiat itu kita gak pernah sulaya, ya. Apa perintah Allah selalu kita laksanakan, apa yang Allah larang selalu tinggalkan. Asih. Wayad guru palayansa. Kita selalu setiap detik, setiap menit, setiap waktu di mana aja selalu ingat kepada Allah, tidak pernah lupa. Ittaqullah haqqa tuqatih itu seperti itu. Pengamalannya. Ini pengamalannya. Nah, bukan. Kita kan harusnya butuhnya kita pengamalan. Bata wujud kita mbak komatul dihawadisi, itu mah cuma ngasih tahu nama. Terus asmaul husna Allah wa asmaul husna itu semua asma-asma Allah. Nah, ini pengamalan kita. Bagaimana mengamalkan satu ayat aja kita? Ittaqullah haqqa tuqatih. Bagaimana pengamalannya supaya kita yang levelnya jauh, levelnya baik, benar-benar takwa kepada Allah itu. Yang pertama, taat wala yasi. Artinya kita taat terus di mana saja. Waktu sendiri, waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita banyak, di mana harus kita taat kepada aturan atau undang-undang Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah semuanya. Dan jauhi semua larangan Allah. Wayadkuru paladansa. Jangan kita di mana saja, waktu sendiri, waktu banyak, jangan lupa kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Seolah-olah kita Allah itu ada kita. Seolah-olah Allah terus kita. Seolah-olah Allah kita. Mewujudkan Allah kita karena ada kita. Ketika ada di situ kita, berarti Allah ada di sini. Tetapi Allah ada di sini, ada. Nih semuanya ada. Makanya suka berikan Allah ada di diri kita. Ya memang, cuma bukan dat Allah. Ini diri kita siapa yang menciptakan? Allah? Tidak ada yang menciptakan. Inilah mewujudkan. Berarti adanya wujud kita, diri kita adalah wujudnya Allah. Malu dong ketika kita ngambil sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ngambil hak orang lain. Oh, malu dong. Kalau udah keimanan, ketauhidannya sudah begitu, malu, tidak malu karena itu bukan hak kita. Oh, seorang kiai kalau levelnya segitu belum sadar, berani uang yatim masukkan toh. Sedekah yaitu jadi masuk hak sendiri. Tidak jaminan, Pak. Seorang kiai, seorang ustaz tidak jaminan. Kalau kita hati masih tertutup, ya, yang kita harapkan orang itu adalah kolbunya udah kasih, artinya udah terbuka. Ketika artinya sudah terbuka, ya mungkin malu. Insya Allah
Karena Allah kan tidak melihat ke seseorang itu adalah bagian rupanya. Oh, di Al-Quran kan jelas, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Kan jelas Al-Quran. Oh dia kiai, oh ya ustaz, oh dia tidak. Tetapi Allah melihat kepadanya. Yanzur ila qulubikum, melihat kepada hatinya. Makanya kita jangan putus asa. Kita ini bukan kiai, bukan apa, bukan ustaz yang biasa. Bersihkanlah hati kita. Ketika bersihkan hati kita, bersihkan hati, Allah yakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Alamatnya satunya kita adalah al-i'timad al-amali. Kita berpegang teguh kepada amal kita yang dikerjakan oleh kita semuanya adalah hanyalah nusunur raja inda wujudi salat. Ketika kita lupa kepada Allah, mengurangi adalah pengharapan kita. Ketika kita membuat dosa kepada Allah, kita mengurangi harapan yang diharapkan oleh kita semuanya. Artinya kita tawadu aja. Ya Rabb, Engkau tidak pernah memerintahkan maksiat kepadaku, tidak pernah memerintahkan untuk jelek, tetapi aku jelek. Aku berdosa, selalu dilakukan istighfarnya. Apakah untuk apa? Atau istighfar itu untuk apa? Untuk minta ampunan Allah. Kan bahasanya, aku mohon ampunan kepada Allah. Nah, istighfarnya. Tetapi kalau hampir kita sudah melihat itu adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana tentang kita memohon kepada Allah untuk diampuni dosa kita? Bagus. Karena itu termasuk doa. Tapi kalau orang yang apalnya tinggi, ya, kita baca istighfar, dindakilah Allah. Semua itu Allah. Rasanya saya malu minta lagi kepada Allah. Udah aja, jalani amalnya. Istighfar ya istighfar. Ini. Ampunin dosa kita, ya terserah. Yang Maha Kuasa, mudah menyelesaikan. Berarti kalau misalkan masuk surga, oh ini mah bukan ibadah kita. Diampuni dosa, oh bukan karena istighfar, dia karena kemurahan Allah. Kalau misalkan masuk kian neraka, oh ini karena kesalahanku. Jadi kita selalu dibalik kepada diri kita sendiri. Nih mudah-mudahan dengan mengaji ke tauhid ini, ya, dengan tasawuf ini, kita insyaallah supaya jadi pasti bahan bagi kita semuanya. Mari kita belajar ikhlas saja. Ya. Ikhlas itu luar biasa. Di dalam surat surat Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahu shomad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kan di situ tidak ada ikhlasnya. Itu dinamakan surat Ikhlas. Berarti semuanya itu Allah. Ya. Qul huwallahu ahad. Nah, setahu semuanya. Silahkan rekan kepada seluruh umat wahai Muhammad. Ceritakan semua. Allah itu berarti semuanya milik Allah. Sehat milik Allah, harta yang dikit oleh Allah, semuanya kita juga milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita salat, kita itu adalah Allah hakikatnya. Kita jadi menyadarkan, sadarlah diri kita semuanya. Ya, jangan ada sifat oh ini sehat karena saya hebat, pola pikirnya begini. Jangan seperti itu. Orang marifat tidak begitu. Disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah sudah menurunkan contoh. Nabi Ibrahim alaihi salam. Oh, Nabi Ibrahim ketika oleh Firaun ya. Sampai ketika saya Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim masukkan ke api tanpa izin Allah. Ya, apinya apa tuh? Dingin aja. Gitu. Ya, Musa alaihissalam oleh Firaun. Nah, selamat. Membelah lautan. Ya, gitulah. Ini suatu contoh buat kita semuanya. Jadi untuk meningkatkan ketuludan kita, level ikhlas kita untuk level tinggi, supaya kita ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pengajian hari ini, di awal tahun 2023 kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala dengan kita tancapkan keimanan dan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyah cuma karena kurang materi kita goyah. Jangan. Ya. Jadi istilahnya kita fakir mungkin lagi difakirin oleh Allah, sugih kita kaya lagi dikayain oleh Allah, sehat disehatin oleh Allah, sakit juga mungkin disakin oleh Allah. Itu aja semuanya. Jadi kita supaya sadar hidup kita ini. Jadi untuk apa punya harta pelit? Lah ini punya harta Allah. Enak kan? Seperti kita ini punya siapa? Ya cuma ketitipan suruh dikasihin. Buat ya. Contohnya begini aja. Kata saudara ini, Pak Enggar tolong kasihin uang sekian juta ke orang lain. Buat apa kita disesai duit-duitnya? Ya cuma kita ngasihin untuk apa? Ya gitu aja. Jadi kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini kita semuanya pemberian dari Allah, punya Allah semuanya. Jadi kalau kita sedekah, kalau kita adalah itu punya Allah Subhanahu, untuk apa pelit-pelit kita apa? Karena punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti nama kieu meureun Pak ieu nya cek bahasa Sunda nama urang mah pertelana pengajian ieu teh supaya orang sadar. Ya. Ya kata ini supaya orang sadar. Supaya kita ini sadar bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, tidak punya apa-apa. Jadi tidak ada nasir merasakan saya hebat, saya yang baik, saya itu orang kaya, saya yang paling kesananya. Tidak ada. Saya ini tidak ada apa-apanya. Karena ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita seperti itu ya. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doa, suka meminta kepada Allah. Allahumma nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afasalat. Juga ada Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika. Suka minta supaya hati kita diterangkan, diisi oleh nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan nur cahaya, yakin dengan cahaya kita tidak akan kepleset. Yakin dengan cahaya itu. Sebabkan kita menuju jalan yang gelap, kalau punya baterai atau senter ya pasti yang tidak akan tersandung. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Semoga kita selalu istiqomah dalam ibadah. Semoga kita diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kita semuanya selalu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi keikhlasan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian pada malam ini. Isinya baiknya atau benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada salah, banyak salah mungkin karena kemampuan ilmu saya segitu, keawaman, kebodohan saya. Mohon maaf kalau seandainya bahasan ini kurang jelas, banyak salah, mohon maaf. Kita ini bukan saya untuk digurui, tapi kita musyawarah aja. Ya, jangan merasa oh ini ustadz guru,
Saya tidak mau seperti itu. Kita bermusyawarah aja. Ini tidak ada ustadz, tidak ada pastor, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada. Jadi kita sama, cuma kita musyawarah. Yuk kita sama-sama duduk bersama, berdiri kita bersama untuk menuju kebaikan kita di akhirat nanti. Saling mengingatkan kita, ya. Kalau misalkan saya ini, anggaplah kita ini saudara, saling mengingatkan, lagi mengingatkan kita ini. Mudah-mudahan tidak, saya nggak mau, oh ini guru, tidak mau. Karena apa? Orang ustadz itu lebih, seorang guru itu secara pengamalannya harus baik, ya pengamalan harus baik sesuai dengan namanya. Kalau saya kan belum, makanya saya tidak mau. Jangan, oh ini ustadz, janganlah. Kita mah sama-sama aja. Ini tidak ada yang berbeda di sini, semuanya sama. Saya gitu aja lah. Kalau misalkan kita ada salah, mungkin ya salah kita semuanya, tapi kita salah, jangan merasa salah, tapi jangankan harapan, tapi harapan kita adalah menuju Allah, nyampe menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimina lana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wa khatim lima sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wahdina ila syiratikal mustaqim wa ala asrina syiratikal mustaqim wahdina ila syiratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.